2, 3, bola melambung dan diterima di umpan, dipukul. Halo cecesku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas perjalanan band punk bernama Anti-Norlic. Selain dianggap sebagai band punk paling liar di Inggris, mereka juga dikenal sebagai band paling berani mengkritik isu sosial politik di negaranya. Oke cecesku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Marilah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka pada tahun 80-an ketika subkultur punk mulai populer di tengah situasi politik akibat kebijakan kontroversi Perdana Menteri Inggris bernama Margaret Thatcher. Selain memangkas anggaran sosial dan melemahkan kelompok serikat pekerja, Margaret Thatcher juga menutup industri tua seperti tambang dan batu bara hingga menyebabkan pengangguran di berbagai wilayah. Tak hanya itu, keputusannya untuk menyerang Argentina pada tahun 1982 membuatnya menjadi figur paling dibenci oleh komunitas punk sampai menyebutnya sebagai pemimpin yang haus kekuasaan dan seorang nasionalis yang ekstrim. Bahkan komunitas punk menganggapnya sebagai simbol dari kekuasaan konservatif dan represif karena banyak pekerja dan masyarakat yang dirugikan oleh kebijakannya. Saat itu subkultur punk hadir mewakili suara kaum marginal untuk melawan kebijakan yang telah ditetapkan oleh sang Perdana Menteri. Komunitas punk yang identik dengan anti-otoriter, kebebasan, dan perlawanan menganggap jika Margaret Thatcher sebagai musuh ideologis mereka. Dengan kebijakan dan statement kontroversi yang sering dilontarkan oleh Perdana Menteri, subkultur punk semakin berani melakukan perlawanan terhadap sistem pemerintahan. Lalu kemunculan band seperti Sex Pistols, The Clash, dan Crash membuat subkultur tersebut semakin membesar dan terus menyebar ke seluruh Inggris. Nick Colmer, atau yang lebih dikenal sebagai Animal, adalah anggota dari gerakan punk yang sedang berkembang di masa itu. The face of the modern state means Alex has to educate other members of the gang. Ia bersama kedua temannya sangat aktif dalam berbagai aksi demonstran dan dianggap sebagai generasi awal atas keterlibatan dalam gerakan sosial politik. Kemudian setelah Margaret Thatcher menerapkan kebijakan konservatif yang keras, mereka bertiga memutuskan membentuk band bernama Anti-Norlic dan merekrut Chris atau Beggy sebagai basis. Nama Anti-Norlic sendiri dicetuskan oleh Animal untuk mencerminkan sikap terhadap anti kemapanan dan norma sosial. Secara keseluruhan nama tersebut dipilih untuk mencerminkan semangat nihilistik dan pemberontakan punk yang menolak tatanan membosankan, korup, dan tidak memberi masa depan. Nama tersebut terdengar ironis dan sarkastik yang sejalan dengan gaya juga lirik belak-belakan serta penuh kritik sosial. Kemudian mereka menggelar pertunjukan pertamanya di acara komunitas dengan membawakan lagu yang menampilkan lirik yang kasar dan penuh kebencian. Aksi panggung yang liar berhasil menarik perhatian pemilik label independen bernama John Crude karena tertarik dengan karakter mereka sebagai band pemberontak yang anti kemapanan. Lalu setelah mereka resmi bergabung dengan label pada tahun 1981, mereka merilis lagu pertamanya yang membuat mereka dianggap sebagai salah satu band yang cukup menonjol di skena punk di Inggris. Setelah itu mereka mulai mendapatkan tawaran untuk menggelar pertunjukan hingga memiliki basis penggemar dari subkultur punk dan skinhead yang sangat solid. Namun setelah menggelar terus selama 5 hari, mereka harus kehilangan 2 personilnya yang memilih mengundurkan diri dari band dengan alasan yang tidak dijelaskan. Animal kemudian merekrut PJ dan Cliff atas rekomendasi dari teman-temannya.
Bersama dua personil barunya, aksi panggung mereka semakin liar dan lebih agresif dengan sikap yang sangat konfrontatif. Mereka kemudian merekam lagu keduanya di studio milik Motorhead dengan menampilkan lirik eksplisit dan vulgar sampai menjadi lagu paling kontroversial yang pernah mereka ciptakan. Hello folks, I want to introduce you to some real... Lalu setelah resmi dirilis, lagu tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat karena liriknya memuat berbagai referensi seksual dan kekerasan fisik yang sangat ekstrim. Polisi juga menyita semua demo mereka yang telah tersebar di toko kaset karena dianggap melanggar hukum. Tak hanya itu, polisi juga menggerebek markas Motorhead karena dianggap telah membantu perilisan. Atas kegaduhan yang mereka lakukan, pemerintahan mulai menggambarkan mereka sebagai band punk paling berbahaya di Inggris. Meski begitu, Metallica kemudian mengcover lagu tersebut yang membuat nama mereka semakin dikenal ke seluruh dunia. Pada tahun 1982, mereka merilis album pertamanya yang mendapatkan ulasan positif dan dipuji oleh komunitas punk di seluruh Inggris. Mereka kemudian menggelar tur nasional selama 1 bulan, di mana tur tersebut harus mendapatkan pengawalan dan diawasi oleh kepolisian. Hal itu disebabkan karena di periode tersebut mereka dikenal selalu membuat keributan di setiap penampilannya. Mosh pit yang brutal, bentrokan antar penonton dan perkelahian sudah menjadi hal lumrah di setiap pertunjukan mereka. Saat itu, mereka tampil agresif dengan penuh kemarahan dan sering melontarkan statement provokasi yang memancing emosi para polisi yang sedang berjaga di tempat acara. Beberapa bulan kemudian mereka datang ke Yugoslavia untuk menggelar pertunjukan atas undangan dari komunitas punk di sana. Di acara tersebut, Animal membahas krisis politik dan ekonomi, juga ketegangan antar etnis yang sedang terjadi di Yugoslavia. Ia sampai meminta kaum kiri agar segera bangkit melawan kelompok nasionalis sayap kanan yang semakin membesar. Namun ketika mereka membawakan lagu terbarunya, beberapa penonton mulai membuat keributan hingga terlibat perkelahian dengan pihak keamanan. Para polisi akhirnya menghentikan acara tersebut dengan menangkap beberapa orang yang dianggap provokator. Polisi juga mengatakan akan menghentikan acara tersebut jika Animal terus memprovokasi para penonton. Lalu setelah berunding dengan panitia, pertunjukan mereka akhirnya dilanjutkan dengan penjagaan ketat dari petugas kepolisian. Penampilan mereka didokumentasikan oleh produser asal Jerman yang kemudian menjadi album live. Album tersebut berhasil menempati 50 besar di 3 negara, yaitu Inggris, Jerman, dan Yugoslavia. Punk revival really happening? We ask Gary Bushell. Sekembalinya mereka ke Inggris pada tahun 1983, mereka menggelar pertunjukan pembebasan di gedung kosong untuk melawan aksi rasisme yang sering terjadi di negaranya. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 300 penonton yang sebagian besar berasal dari komunitas punk, skinhead, dan anggota dari gerakan antifasis. Sayangnya acara tersebut harus dibubarkan oleh kepolisian karena dianggap mengganggu masyarakat dan tidak memiliki izin. Hal itu memancing kemarahan para penonton yang kemudian berakhir bentrok selama 30 menit. Selain melepaskan lebih dari 10 kali tembakan, polisi juga menangkap 50 penonton atas tuduhan melawan petugas. Pada pertengahan tahun 1984, PJ memutuskan keluar dari band yang membuat band tersebut harus vakum selama beberapa bulan. Namun setelah merekrut drummer bernama Michael Battle pada tahun 1985, mereka kembali aktif dan menggelar pertunjukan. Tak lama setelah itu, mereka bergabung dengan label asal Jerman dan merilis album keduanya pada tahun 1986. Tetapi album mereka kembali menimbulkan kontroversi karena liriknya yang dianggap terlalu vulgar. Akibat dari album tersebut, mereka digambarkan sebagai band yang tidak bermoral dan sangat dibenci oleh masyarakat di Inggris. Pada tahun 1987, mereka mulai risih dengan julukan sebagai band paling rusuh di Inggris karena di setiap pertunjukannya selalu diwarnai perkelahian. Kemudian ketika mereka tampil di Jerman untuk pertama kalinya, mereka dilempari botol oleh para penonton yang membuat acara tersebut semakin memanas. Para personel kemudian membalasnya dengan memprovokasi para penonton yang kemudian menimbulkan kerusuhan yang lebih besar.
Dengan banyaknya masalah yang terjadi, Animal berencana membubarkan bandnya demi kebaikan bersama, dan setelah menggelar pertunjukan perpisahan pada tahun 1988, band tersebut akhirnya memilih untuk bubar. Pada tahun 1992, Animal diminta oleh promotor agar mau menjadi bintang tamu untuk pertunjukan Metallica yang digelar di Inggris. Hal itu karena Metallica ingin Animal hadir dan tampil satu panggung dengan mereka. Meski sempat menolak, namun Animal akhirnya tampil bersama Metallica dengan membawakan lagu ciptaannya di depan ribuan para penonton. Konon ketika di belakang panggung, James dari Metallica meminta Animal untuk membangkitkan kembali bandnya. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor tersebut, namun Animal akhirnya berhasil mereformasi bandnya dengan merekrut 3 personil baru. Namun di periode tersebut, komunitas punk melihat mereka sebagai band yang lebih menjual gimmick dibandingkan pesan ideologisnya, karena saat itu mereka tidak lagi membawa pesan politik dan hanya menyerukan pemberontakan di setiap aksi panggungnya. Meski begitu, Animal tidak mengatakan apapun terkait pro kontra tersebut dan memilih merilis EP album pada tahun 1996. Tak hanya itu, mereka juga terus menggelar pertunjukan dan merilis 2 album pada tahun 1997 dan 1999. Kemudian ketika memasuki periode tahun 2000-an, mereka mulai merubah citranya agar tidak lagi dijuluki sebagai band paling rusuh di Inggris. Saat itu mereka tampil dengan sikap dewasa yang membuat pertunjukan mereka lebih terkendali dibandingkan era 80-an. Meski begitu, energi brutal yang mereka tampilkan masih tetap terasa meski tidak sebrutal sebelumnya. Sayangnya perubahan tersebut membuat Animal harus kehilangan 3 personilnya pada tahun 2002 yang kemudian meminta PJ untuk kembali ke dalam formasi setelah berpisah selama 19 tahun. Ia juga merekrut 2 personil baru bernama Sadie dan James sebagai basis dan gitaris. Dengan formasi tersebut, mereka bergabung dengan label asal Inggris dan mulai merekam 13 lagu untuk album kelimanya. Tapi 2 lagu mereka harus dihapus oleh label karena dianggap terlalu vulgar dan akan menimbulkan masalah besar. Lalu setelah album kelima mereka dirilis pada tahun 2005, mereka keluar dari label karena ingin mendirikan label sendiri. Pada tahun 2006, mereka merilis album kompilasi dengan menampilkan 2 lagu yang sebelumnya dihapus oleh label karena dianggap kontroversi. Setelah itu, mereka menggelar tur Selandia Baru dan Australia selama 3 minggu hingga tampil di festival besar bersama beberapa band seperti Sam 69, The Damned, dan masih banyak lagi. Lalu pada tahun 2008 mereka tampil di Amerika untuk pertama kalinya dan menggelar tur bersama Rancid selama 28 hari. Band tersebut juga terus melakukan pergantian personil di mana Animal menjadi anggota pendiri yang masih tersisa. Pada tahun 2011 mereka merilis video klip untuk lagu terbarunya dengan menampilkan Tommy Ha sebagai gitaris. Kemudian setelah menggelar tur, Animal ditemui oleh Lemmy Motorhead untuk menjadi band pembuka dalam tur karena ingin membangkitkan kembali atmosfer musik cadas di era 80-an. Lemmy juga menambahkan jika tur tersebut akan menampilkan UK Sub dan tur tersebut menjadi tur paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena ingin menyaksikan 3 band legendaris tampil dalam satu panggung. Animal juga menyebut jika tur mereka sebagai pertunjukan paling penting untuk mempererat hubungan dengan Motorhead, terutama Lemmy yang pernah membantunya di saat mereka belum terkenal. Setelah itu mereka kembali tampil satu panggung dengan Metallica dalam festival terbesar di Eropa yang digelar pada tahun 2012. Pada tahun 2016, setelah menjalani sesi rekaman, mereka merilis album ke-6-nya dengan menampilkan perubahan yang jauh lebih berat. Mereka kemudian berencana akan merilis album cover yang berisi lagu reggae klasik khas Jamaika. Sampai saat ini, mereka masih aktif dan terus konsisten untuk menciptakan karya terbaiknya. Meski sikap dan lagu mereka selalu menimbulkan kontroversi, tetapi mereka telah diakui oleh banyak orang sebagai band punk paling berpengaruh di dunia. Bahkan mereka dianggap sebagai band punk paling rusuh di Inggris, meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya. Lalu film pun selesai. I have no fear, the new age is here. Your reactors, sexy shit to me. Big eye accounts, silicon jets and breakdowns.
Mereka bukan idola, mereka adalah luka yang bersuara. By Tukang Cuang. Oke CCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Belanda Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye, ampura bel CSku.